Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Putri Ramadhani kelas 10 KL 1. Saya akan menjelaskan tentang menghindari sifat hidup berfoya-foya. Simak baik-baik ya. Menghindari sifat hidup berfoya-foya. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. Harta bisa menjadi tercela jika dijadikan tujuan utama oleh pemiliknya, dan dalam proses mencarinya tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas israf dan boros tabdzir dalam membelanjakan harta. Keduanya tersebut termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Perhatikan surat Al-Isra ayat 26-27 berikut ini. Ayat tersebut secara tegas mengatakan bahwa pemboros merupakan saudara setan. Berkaitan dengan sikap berlebih-lebihan atau melampaui batas israf, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67 berikut ini. Kata tazbir diulang sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, sedangkan kata israf diulang sebanyak 23 kali dengan berbagai bentuknya. Ayat di atas menyatakan tegas larangan tabdzir dan israf. Sikap tabdzir dan israf memiliki kemiripan pengertian dan makna. Apa sih itu tabdzir? Tabdzir atau boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Dengan kata lain, yang dimaksud pemborosan yaitu mengeluarkan harta tidak hak. Apabila seseorang mengeluarkan harta sangat banyak, tetapi untuk hal-hal yang dibenarkan oleh Islam, maka bukan termasuk pemborosan. Sebaliknya, jika seseorang mengeluarkan harta meskipun sedikit, tetapi untuk hal-hal yang dilarang agama, maka ia termasuk pemboros. Allah SWT sangat tidak menyukai seseorang yang mempergunakan harta secara berlebihan atau israf tanpa manfaat. Mereka menghambur-hamburkan harta sia-sia dan melupakan hak-hak orang lain atas hartanya. Apa sih itu israf? Seseorang disebut israf apabila ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Sifat israf ini dipengaruhi oleh godaan uang dan harta pada seseorang yang lemah imannya. Apa aja sih perilaku tabdzir dan israf? Berikut contoh perilaku tabdzir dan israf. Berikut ini merupakan contoh perilaku tabdzir dan israf dalam kehidupan sehari-hari. 1. Contoh tabdzir dan israf dalam makan dan minum. Seseorang yang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyukuran. Ia takut tidak mendapat bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perut. Dan akhirnya, ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Yang kedua, contoh tabdzir dan israf dalam berbicara. Berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara atau melalui media elektronik termasuk media sosial. Contoh lainnya misalnya menggunakan kuota internet untuk searching dan chat hal-hal yang tidak perlu. Yang ketiga, contoh tabdzir dan israf dalam penampilan. Memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga. Berpakaian mahal, mewah, lengkap dengan tas impor dari luar negeri. Selain di atas, masih banyak lagi contoh perilaku tabdzir dan israf dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih dampaknya jika kita hidup berfoya-foya? Banyak dampak negatif dari sifat hidup berfoya-foya. Di antaranya, 1. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. 2. Menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. 3. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. 4. Berpotensi menimbulkan sifat kikir. Bagaimana sih caranya kita menghindari sifat hidup berfoya-foya? Agar terhindar dari sifat hidup berfoya-foya, lakukanlah hal-hal berikut ini. 1. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. 2. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. 3. Bergaya hidup sederhana. 4. Selalu bersyukur. 5. Bertindak selektif dan terencana. Dan 6. Bersikap rendah hati. Islam melarang umatnya bersifat berlebihan dan gigir. Antara sifat berlebihan dan gigir merupakan kutub yang berlawanan, namun keduanya merupakan sifat tercela yang harus dihindari. Orang gigir atau bakhil akan mementingkan diri sendiri, yang penting dirinya berkecukupan, semua kebutuhan terpenuhi, dan ia tidak peduli atas derita yang dialami orang lain.
Ia tidak akan mau mengorbankan hartanya, tenaganya, waktunya untuk kepentingan agama Islam. Kebetulan akan merugikan diri sendiri, bahkan mendapat siksa di akhirat kelak. Perhatikan surat Al-Imran ayat 180 berikut ini. Surat tersebut menjelaskan bahwa kikir itu tidak baik bagi mereka. Kikir itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu kelak akan dikanungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis berikut ini. Artinya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah, takutlah oleh kalian perbuatan zalim, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian, yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan, saya meminta maaf. Dan semoga presentasi dari saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.